Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen penguji Ibu Ika Setianingrum dan dosen pembimbing saya Ibu Susi Muryani. Perkenalkan, saya Dika Ridwan Imiawan, program studi S1 Ilmu Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan. Pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan hasil analisis jurnal saya yang berjudul Pengaruh mobilisasi dini terhadap peningkatan aktivitas pada pasien pasca operasi di Rumah Sakit Muhammadiyah di Palembang. Baik, kami saja ke materinya. Yang pertama ada jumlah variabel pada jurnal saya, yaitu ada dua. Yang pertama variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas itu mencakup mobilisasi dini pada jurnal saya, dan variabel terikat aktivitas pasien pasca operasi atau bisa disebut pengukuran peningkatan aktivitas. Selanjutnya itu ada jumlah, selanjutnya ada variabel saya pada jurnal tersebut, yaitu variabel bebas independen yang berbunyi yaitu mobilisasi dini yang mencakup tahap-tahap mobilisasi yang dilakukan pada pasien pasca operasi, seperti mobilisasi pada 4-6 jam, 8-12 jam, dan 12-24 jam pasca operasi. Selanjutnya variabel terikat dependen, yaitu peningkatan aktivitas pasien pasca operasi diukur melalui skor peningkatan aktivitas setelah mobilisasi dini yang dinilai menggunakan CATCH Index dan analisis perubahan tingkat aktivitas pada pasien. Yang selanjutnya yaitu ada GAP pada jurnal ini menunjukkan bahwa meskipun penelitian ini membuktikan bahwa mobilisasi dini berpengaruh signifikan terhadap peningkatan aktivitas pasien pasca operasi, terdapat beberapa kekurangan dan area yang belum cukup dikembangkan untuk mendukung penerapan dan pemahaman yang lebih komprehensif. Yang pertama yaitu ada kurangnya analisis faktor-faktor penentu keberhasilan mobilisasi dini. Kedua, belum mengkaji variabilitas respon pasien berdasarkan demografi. Yang ketiga, tingkat spesifikasi dan standar mobilisasi dini. Dan yang terakhir, pembatasan pengukuran terhadap kualitas dan nuansa aktivitas pasien. Selanjutnya itu ada desain penelitian pada jurnal saya, yaitu desain. Penelitian ini digunakan rancang bangun penelitian post test only control group design, atau disebut juga desain kuantitatif, eksperimen dengan kelompok kontrol dan intervensi. Pendekatan ini dilakukan dengan memberikan intervensi mobilisasi dini kepada satu kelompok atau kelompok intervensi dan tidak memberikannya kepada kelompok kontrol. Kemudian membandingkan peningkatan aktivitas antara kedua kelompok serta pemberian intervensi. Selanjutnya itu ada alat penelitian pada jurnal saya, yaitu alat pengukuran yang digunakan adalah menggunakan alat ukur kata CATCH Index beserta karakteristik demografik seperti usia, jenis kelamin. Selanjutnya ada sampel pada jurnal saya, yaitu pengambilan sampel dilakukan secara simple random sampling dengan menggunakan metode probabilitas, yang berarti setiap pasien yang akan memenuhi kriteria memiliki peluang yang sama untuk dipilih dan masuk ke dalam salah satu kelompok tersebut. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa sampel representatif dan mengurangi bias dalam penelitian ini. Selanjutnya itu besar sampel pada jurnal ini sebanyak 72 responden, masing-masing 36 untuk kelompok intervensi dan 36 untuk kelompok kontrol. Jumlah ini berdasarkan perhitungan dan pengambilan sampel secara simple random sampling dan dari populasi pasien pasca operasi di Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang, seperti yang dijelaskan dalam metodologi penelitian. Selanjutnya itu skala ukur pada jurnal saya ada dua. Skala kategori berbunyi jenis kelamin, dikategorikan sebagai perempuan maupun laki-laki.
Yang kedua, jenis operasi bisa disebut diklasifikasikan berdasarkan jenis operasi yang dilakukan di rumah sakit tersebut, di rumah sakit Muhammadiyah Palembang. Yang ketiga, usia dikategorikan ke dalam kelompok umur seperti 17 sampai 25 tahun, 26 sampai 45 tahun, 46 sampai 65 tahun. Yang terakhir, klasifikasi tingkat aktivitas berdasarkan dari skor Catch Index. Selanjutnya, skala numerik. Skor Catch Index berupa skor numerik yang mengukur tingkat aktivitas pasien dengan rentan nilai dari 0 sampai 6. Yang kedua, peningkatan aktivitas disajikan dalam bentuk angka rata-rata atau mean, standar deviasi, dan nilai interval kepercayaan. Yang selanjutnya itu statistik univariat dan bivariat. Statistik univariat pada jurnal saya berbunyi untuk mendeskripsikan karakteristik responden dan variabel utama terkait peningkatan aktivitas pasca operasi. Karakteristik respondennya mencakup data usia, jenis kelamin, dan jenis operasi disajikan dalam bentuk distribusi frekuensi dan persentase. Contohnya, usia domain dominan 26 sampai 45 tahun pada kedua kelompok. Jenis kelamin mayoritas perempuan dan pada kedua kelompok. Yang terakhir, jenis operasi dominan adalah operasi TU. Selanjutnya yaitu statistik bivariat yang berbunyi menguji hubungan dan perbedaan peningkatan aktivitas antar kelompok, intervensi, dan kontrol. Pengujian yang digunakan pada analisis jurnal saya ataupun jurnal saya karena ada data tidak berdistribusi normal. Hasil ujinya yaitu Kolmogorov-Smirnov digunakan uji Mann-Whitney untuk membandingkan dua kelompok. Sekian dari presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kata salah. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.